قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Banyak riwayat dalam Syarah Ratibul Haddad itu disebutkan kemuliaan orang sholawat, kemuliaan orang sholawat. Dan diantara dari kemuliaan sholawat adalah nanti ketika sakratul maut. Itu disampaikan Habib Abu Bakar tadi. Kalau sudah orang sakratul maut ini, ya Allah hadirin, hari yang paling genting buat kita semua. Kita hari-hari biasa 1-2 setan yang goda, tapi kalau sudah sakratul maut, itu disebutkan Habib Abdul Qadir mengatakan 70.000, dan setan mengerahkan semua daya upayanya untuk membuat orang itu mati su'ul khatimah. Ini menakutkan. Sudah begitu ditambah lagi malaikat Israel ketika menyambut nyawa, sakit hadirin. Jangan lagi kita, Nabi ketika ditanya bagaimana rasanya ketika engkau dicabut nyawamu wahai Nabi, beliau menjawab rasanya seperti dikulitinya hewan hidup-hidup, nggak pakai disembelih. Itu sakratul maut. Setan mengerahkan semua daya upaya. Jangan lagi kita mau merasa aman. Ya kalau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kita Imam Malik, tahu Imam Malik? Ketika sakratul maut didatangi setan, didatangi murid-muridnya mengatakan la ilaha illallah, kata Imam Malik, la, enggak Imam, la ilaha illallah, enggak. Nangis muridnya Imam Malik ketika ditalkin bilang tidak. Kemudian ketika beliau sadar, orang meninggal itu kadang sakratul maut, kadang sadar, kadang sekarat, kadang sadar, selalu seperti itu. Kemudian pas sadar, muridnya berkata, Imam, kenapa? Tahu nggak kau ketika tadi aku katakan, aku talkin la ilaha illallah, kau berkata tidak. Beliau mengatakan, saya nggak mengatakan tidak kepadamu, tapi aku berkata kepada syaitan yang datang kepadaku dan berkata, engkau adalah orang yang soleh, kau berhasil dalam hidupmu wahai Imam Malik. Beliau berkata, tidak, jangan kau tipu daya aku. Kalau kau mengatakan kau orang soleh, iya aku orang soleh, berarti aku ujub meninggal dalam keadaan penyakit hati. Maka beliau mengatakan tidak. Iku Imam Malik, apalagi Haji Malik hadirin. Mana mau aman kita sakratul, apalagi 70.000 malaikat, 70.000 setan. Orang-orang kayak kita ini nggak usah 70.000 setan, setengah setan cukup hadirin. Kadang-kadang setan aja kalah sama kita hadirin. Terus gimana sakratul maut seperti itu? Pedih sakratul maut, setan banyak. Mereka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dengan hadirnya rauhaniyatu Rasulullah bersama orang-orang yang ketika sakratul maut setan lari. Sakratul maut setan lari, tapi tetap namanya sakit ya sakit hadirin. Wong Nabi aja ketika diambil nyawanya oleh Israel seperti apa? Kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kata ulama, jangan khawatir, Rasulullah hadir, wajahnya yang indah akan menjadi pemandangan orang yang sakratul maut. Kalau wanita melihat wajah Nabi Yusuf, tangan terpotong tanpa sadar, umat Nabi Muhammad sakratul maut yang pedih tidak akan terasa karena indahnya wajah Nabi Muhammad. Kemuliaan yang sholawat kepada Nabi Muhammad belum cukup hadirin. Meninggal setelah itu dikubur. Ketika dikubur, Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, di syarahnya I'anatul Talibin ada hadis yang menyebutkan, man aktsara minas sholati alayya fi hayati amarallah jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamati. Orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung kita sholawat keliling, setiap daerah yang kita sholawat ini semua nanti akan sholawat, akan istighfar untuk kita ketika meninggal. Beruntung, makanya pindah-pindah terus kemana-mana. Semakin banyak tempat yang kita sholawati, semakin banyak yang menjadi saksi dan akan mengistighfarkan kita nanti ketika mati. Terus
ini dikubur enak kan? Bayangin sholawat itu hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, hadirin, manusia dibangkitkan itu mau apa? Hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Gak ada yang aman, hadirin, kecuali yang dekat sama Rasulullah itu aman. Disebut manusia ketika itu datang kepada Adam, kata Adam, nafsi nafsi idhabu ila ghairi, datang kepada yang lain, ke depan sampai ke Rasulullah. Ketika Rasulullah yang akan memberi syafaat, Rasulullah memberikan syafaat, mengatakan analaha, sujud di hadapan Allah. Kemudian Rasul mengatakan beri syafaat. Yang diberi syafaat Nabi Muhammad yang dekat-dekat dulu, hadirin. Kita nggak bisa bayangin, kadang-kadang kita ini hadir majelis seperti ini, kayak gini ini, mau salaman sama Habib Mahdi aja nggak bisa, apalagi kalau sudah ada banser. Banser ini kalau sudah ada banser, hadir mau salaman dicepres tangis, deket salaman diuncal, tapi beling bansernya salaman dewi, beling apa nggih? Banser ini masya Allah cinta sama kiai sama habaib, walaupun kadang-kadang agak sedikit lebay. Enggak, saya pernah diundang ke Lamongan itu, hadirin, sama satu kiai, banser badannya kayak Kopassus, gede-gede. Begitu turun dari mobil, langsung tangan kanan saya pegang banser, yang sebelah kiri dipegang banser, suruh minggir, dirangkul sini kanan kiri. Sampai saya mikir, saya ini ulama apa koruptor ketangkep KPK saya ini? Tapi mending banser besar, saya juga lumayan besar. Yang kesian kiai yang sebelah saya, digitukan mumbul sikilnya, hadirin. Teriak ini kiai, beb, kulo niki kiai pemaling ayam, beb. Masya Allah, hadirin. Cinta sama ulama itu ada caranya. Ini harus belajar adab, hadirin. Saya kadang-kadang bingung, tapi mau gimana lagi, sabar. Jadi ulama ini memang kudu sabar. Kalau pergi pulang itu mesti dijak selfie di tangan yang ini. Iki apa sih? Masa mau artis lah ini? Dan ini kadang-kadang salah. Salah. Ada lagi, masya Allah, saya pernah diundang satu pengajian di pondok pesantren. Saya pakai serban gitu, kiainya minta, beb, saya minjem serbannya sebentar. Kenapa? Mau tabarukan seperti Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hambal. Serban panjenengan saya pinjam, saya masukkan air biar diminum anak satu pondok. Masya Allah, saya kira ini husnudzon. Orang husnudzon itu dapat apapun, sama maling aja dapat, apalagi sama ulama. Akhirnya saya kasihkan, wis sampean monggo, ini bentar beb, pinjam sebentar aja. Muridnya disuruh ngambil ember, cong, orang Madura, ambilkan ember, masukkan, ngenom, kata orang Madura, suruh minum ini sana pondok, terus dikasihkan, beb, matur soon, beb, terima kasih. Saya bingung, teles-teles itu dibalik aku. Ya sampean angsal barokah kula sing masuk angin mari ngene. Hadirin, itu sampai nanti kok menang banser itu mah ya apa sih? Nanti ketika kita di yaumil mahsyar, kita mau deket sama Nabi ini gimana, hadirin? Jamaah cuma 2000 salaman sama Habib Mahdi aja nggak bisa, apalagi ini 20 triliun. Kita dapat jatah di belakang mentit gak ketok nih. Mana mungkin kita bisa salaman sama Nabi? Sahabat di depan, wis model sahabat di depan, tabiin di depan, kemudian para aulia di depan. Kita ini ngemper di belakang, mentit gak ketok Nabi Muhammad, gak bisa. Mau dekat sama Nabi bagaimana? Lawang amalan mereka seperti itu, 25.000 la ilaha illallah, 25.000 ya Allah, 25.000. Itu katanya sebagian ulama mengatakan itu amalan Habib Abdullah bin Husain bin Thani sebelum tidur. Jadi kalau mau tidur tuh bacanya la ilaha illallah 25.000 itu sebelum tidur, wirid sebelum tidur segitu. Sampai saya kasih ijazah, wocon bengiki. Siap.
Poro. Sampai Ramadan dan tentek sampai moco. Itu amalan beliau seperti itu. Lah terus gimana kita? Itu pun beliau masih mengatakan, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah nggak punya amal, yang ada saya cuma berbuat dosa. Ihsanuna masawi wasidkuna da'awi nura'i lil khalaik wal warnu nafik. Ya Allah, seperti itu beliau. Terus kita ini dapat jatah apa dari Nabi Muhammad? Tapi Kanjeng Nabi memberikan kepada kita solusi, hadirin. Apa kata Rasulullah? Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti di sisiku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka beruntung kalian hadirin yang banyak sholawat sama Nabi. Maka setiap hari panjenengan hadir majelis seperti mendekatkan diri nanti di hadapan Nabi Muhammad. Hari ini nih, insya Allah pulang, jarak antara kita dengan Nabi Muhammad di mahsyar semakin dekat, nggak tahu berapa kilo. Datang lagi terus semakin panjang umur kita untuk sholawat, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Seneng hadirin. Alhamdulillah dekat dengan Nabi, bisa salaman, bisa minum nanti telaga Nabi Muhammad, nggak usah pakai cawan tapi pakai tangan Nabi Muhammad. Nikmat. Kemudian masuk surga hadirin. Apakah sholawat itu manfaat ketika di surga? Kan sudah masuk surga, mau apa lagi sholawat? Ada lagi hadis tentang keutamaan orang yang banyak sholawat sampai di surga. Apa kata Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, aktsarukum azwajan fil jannah aktsarukum sholatan alayya. Orang yang paling banyak istrinya di surga adalah orang yang paling banyak sholawat di dunia. Nah ini sampean mari ini gak oleh sholawat di bojomu kan, atau apa kan nambah bojo di swarga. Masya Allah wong wedok nih di swarga lho kalau nambah pemilik dunia. Jadi orang yang paling banyak pahala di surga kedudukannya didapat dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah hadirin, ini di surga kita mendapatkan keuntungan faidah dari sholawat kepada Nabi